Saudara, hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menunjukkan dominasi pasangan Prabowo Gibran di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan Provinsi Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng pun Prabowo Gibran mampu mendulang suara yang tinggi mengungguli pasangan Ganjar Mahfud. Hasil hitung cepat Pilpres 2024 mencatat pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka meraup suara unggul hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Pilpres kali ini Prabowo Gibran bahkan mampu mencuri suara di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng, yaitu basis tradisional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari hasil hitung cepat SMRC, wilayah Jawa Barat, Prabowo memperoleh angka 57,95%. Sementara Anies berada di angka 31,89% dan Ganjar di angka 10,16%. Yang jadi sorotan adalah pasangan 02 ini mampu memimpin suara di Jawa Tengah dengan perolehan suara 51,99%, sementara Ganjar yang didukung oleh PDIP mendapatkan suara 34,84%. Hasil ini tentu mengejutkan karena selain Jawa Tengah merupakan kandang banteng, Ganjar sendiri pernah menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Jawa Tengah memang menjadi battleground bagi pasangan 02 dan 03 karena Gibran Rakabuming Raka adalah wali kota Solo. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo memberikan respons terkait unggulnya pasangan Prabowo Gibran di Solo. Tadi saya sampaikan bahwa koalisi di Solo ini hanya P3, Perindo dan Hanura, dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan, itu pun saksi-saksi juga hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan. Karena partai koalisi kita mintai saksi untuk Pilpres pun banyak yang tidak siap. Selain Jawa Tengah dan Jawa Barat, keunggulan Prabowo juga ditopang oleh suara di Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah suara terbesar kedua. Prabowo Gibran secara mencolok unggul dengan 64,84% suara, sementara Amin mendapatkan 17,21% suara dan Ganjar di angka 17,95%. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, hasil hitung exit poll Litbang Kompas, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menorehkan angka paling tinggi dibandingkan 2 paslon lainnya. Lalu, di wilayah mana saja Prabowo Gibran unggul? Peneliti senior Litbang Kompas Bambang Setiawan memaparkannya dalam dialog bersama jurnalis Kompas TV Ihsan Sitorus pada program Laporan Khusus. Saudara, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat Pilpres 2024, termasuk Litbang Kompas. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menorehkan angka paling tinggi dibandingkan 2 paslon lain. Di wilayah mana saja Prabowo Gibran unggul? Sudah bergabung bersama kami peneliti senior Litbang Kompas Bambang Setiawan. Selamat pagi. Mas Bambang, terima kasih sudah gabung. Mas Bambang, kami ingin Anda membaca hasil exit poll dari Litbang Kompas terkait dengan faktor geografi soal angka yang sudah diperoleh 3 paslon ini. Bagaimana memetakannya? Ya, berdasarkan hasil exit poll yang kami lakukan pada hari H pemungutan suara, ini kita mendapatkan gambaran bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini memperoleh suara yang jauh lebih besar daripada pasangan-pasangan lainnya di semua gugus pulau, ya. Kalau kita lihat di Pulau Sumatera misalnya, perolehan Prabowo Gibran mencapai 54,8%, lalu di Sulawesi, bahkan Sulawesi, Maluku hingga Kalimantan itu perolehannya di atas 60%, gitu ya. Sedangkan di Jawa yang merupakan wilayah paling penting untuk pemilu ini, karena jumlah pemilihnya mencapai 56%, ini Prabowo Gibran juga unggul dengan 52,1%. Ya. Dan juga wilayah lain yang punya keunikan sendiri biasanya, karena di sana kekuatan PDIP itu sangat dominan.
Ini juga berhasil dikuasai oleh Prabowo Gibran dengan 51,6%. Bali dan Nusa Tenggara biasanya dikuasai oleh PDIP dan juga capresnya begitu ya Mas Bambang ya. Ya, Tapi betul. yang terjadi tahun ini berbeda. Ini juga terjadi di Jawa Tengah ya Mas? Betul, Jawa Tengah ini dalam survei-survei kami sebelumnya itu seringkali didominasi oleh Ganjar ya, Oke. terutama. Tapi dalam exit poll kali ini pas hari H ternyata Prabowo Gibran ini. Ya. Termasuk survei Litbang Kompas di Desember tahun Ya, di 2023 lalu Ya. masih dikuasai oleh Untuk Ganjar. di Desember ini sudah relatif hampir berimbang. Oke. Tapi di survei sebelumnya memang cukup jauh sebetulnya. Tapi ada waktu Januari Februari yang mengakibatkan jadi faktor mungkin ya. Jadi, ya, Naiknya ada banyak faktor yang menyebabkan elektabilitas di Jawa 02 di ini elektabilitas Ganjar Mahfud itu drop cukup jauh gitu ya. Ini bisa dibaca nggak sih Mas Bambang kalau terkait dengan peta wilayah perkotaan atau Kita lihat Desa. agak lebih dalam lagi di Jawa terutama ya. Kalau kita lihat di Jawa sini bagaimana pertarungannya secara khusus misalnya Jawa Tengah dan DIY ini kan wilayah yang sebetulnya menjadi basis utama dari Ganjar Mahfud itu saat ini sudah dikuasai oleh Prabowo Gibran. Nah, sedangkan perolehan dari Ganjar Mahfud di Jawa Tengah ini relatif sama persis dengan survei pada bulan Desember lalu, 30,6%. Jadi relatif Ganjar Mahfud sebenarnya tidak ada perubahan ya Oke. di Jawa selama sebulan, 2 bulan ini. Tetapi yang kemudian menjadi lebih masif mendapatkan suara besar ini adalah Prabowo Gibran. Jadi ini berhasil mengambil ceruk-ceruk lainnya, terutama untuk dari mereka yang waktu itu belum menentukan pilihan. Swing voters. Ceruk suara pemilih bimbang, pemilih bimbang. lagu Yang di milih lagu. Jawa Timur inilah yang Jawa diambil oleh Tengah dan juga Oke, Jawa Tengah. relatif hampir sama di Oke. semua wilayah itu pada akhirnya mengarah ke 02. Oke. Kalau untuk Jawa Barat seperti apa, Mas Bambang? Ya, Jawa Barat ini Ini kan salah satu Ya. pemilih tertinggi di betul. Indonesia. Jawa provinsi. Barat ini memang sebetulnya dari awal sudah menjadi wilayah yang dikuasai oleh Prabowo Gibran gitu ya. Jadi tidak heran kalau ini juga dimenangkan oleh pasangan 02 ini. Nah, yang juga unik di sini adalah Jakarta. Di Jakarta itu dalam survei kami di Desember itu Anies masih unggul di situ. Anies unggul dari Prabowo Gibran. Dari Prabowo Gibran Ya. dan tentu saja di Nah, Ganjar sekarang Mahfud. kita lihat perolehan yang saat ini Prabowo Gibran di atas dari pasangan Anies Muhaimin. Dan pada survei Litbang Kompas Desember tahun lalu 2023 akhir posisi dari Anies Muhaimin masih unggul di Ya, Jakarta. masih unggul di Jakarta Oke. waktu itu. Masih unggul tipis ya. Sekarang ini yang lebih unggul pasangan Prabowo Subianto. Oke. Dan itu apa yang diambil oleh pasangan Prabowo Gibran di ceruk suara Jakarta? Ini kan sebenarnya diungguli oleh Anies Muhaimin selama ini. Relatif Hasil sebetulnya mengambil dari masa yang bimbang gitu. Masa yang bimbang saat Jadi itu lebih pasti sekarang ini. persentase masa yang bimbang cukup besar saat besar. itu. Kalau bulan Desember kan 28% itu. Kalau sekarang ini sekitaran 12%. Pemilu berlangsung. Artinya tinggal 12% suara 12% itu sebetulnya karena ini udah pemilu, jadi cenderung mereka yang merahasiakan pilihannya tadi. merahasiakan pilihannya, bukan bimbang lagi gitu Bukan ya. bimbang lagi. Oh, tidak memberikan keterangan kepada Tidak memberikan keterangan. survei exit poll. Oke, Mas Bambang ini terkait angka yang sangat unik gitu ya. Kalau kita bisa membaca alasannya atau faktornya apa saja sih sebenarnya? Ya ini perubahan yang luar biasa ya, masif ya. Mungkin banyak juga yang tidak menyangka bahwa hasilnya akan begitu tinggi untuk pasangan Prabowo Gibran. Tapi tentu saja ada dinamika politik yang turut berpengaruh ya
di sini. Terutama kalau kita lihat lebih jauh, misalnya kita kaitkan dengan faktor Jokowi atau Jokowi efek di sini ya. Di sini mereka yang puas ya terhadap pemerintahan Jokowi itu cenderung menjatuhkan pilihannya ke Prabowo Gibran. Ini angkanya yang muncul sekarang ini sampai 62,6%. Ya. Jadi mereka yang puas cenderung menjatuhkan pilihannya kepada 02. Ini angka ini berbeda sangat signifikan dari bulan Desember, survei kami bulan Desember tahun lalu, di mana angkanya masih di kisaran 40-an. 40% mereka yang puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi itu memang sudah mendukung Prabowo Gibran. Tetapi pada hari H pemilu naiknya makin tajam lagi. Jadi makin solid mereka yang artinya ada perpindahan suara dari pasangan kebanyakan Ganjar. Bukan perpindahan lagi, tetapi menjadi lebih pasti. Orang yang bimbang tadinya, apakah saya memilih 02 atau 03, kebanyakan itu yang bimbang di antara itu. Lalu pas hari H, mereka yang bimbang menetapkan pilihan kebanyakan ke 02. Itu kalau hasil dari periode November dari Desember dengan hasil yang dipublikasi oleh Litbang Kompas pada Desember. Lalu sepanjang awal tahun ini, Januari Februari, masa kampanye, apalagi kampanye akbar, itu yang menjadikan ada perubahan yang sangat signifikan, Mas Bambang. Ya, itu salah satu saja. Hal-hal lain tentu didukung oleh masifnya pergerakan Prabowo Gibran ini, baik oleh mesin mereka sendiri di berbagai wilayah, ya, terutama di Jawa, dan kita lihat juga sangat intensif itu di Jawa Tengah. Itu juga didukung oleh tentu kita bisa secara kasat mata melihat bagaimana Bapak Presiden Jokowi seringkali turun lapangan di Jawa Tengah misalnya kan pada minggu-minggu terakhir ini. Itu tentu memiliki pengaruh yang sangat besar pada akhirnya mereka lebih memilih 02. Tetapi juga kita lihat di tengah pergerakan mesin 02 yang masif di lapangan, sayangnya memang kita lihat itu tidak terjadi di mesin-mesin partai dan juga mesin-mesin pasangan lain ya. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DPC Solo juga. Karena saya kan tidak jalan turun lapangan juga memantau, selain kuantitatif ini kita juga kualitatif melakukan studi geopolitik. Itu kita bisa melihat seperti betapa sepinya relawan-relawan dari pasangan lain yang kerja di lapangan itu jauh lebih sepi daripada yang kita temui di 02 ini. Itu secara kualitatif, apa faktornya kira-kira? Ya, secara kualitatif kita menanyakan kepada orang-orang, misalnya ini siapa saja yang sudah memberikan bantuan atau melakukan pendekatan kepada Anda gitu ya. Lalu apa saja yang diberikan, kemudian persuasinya seperti apa, lalu mereka bikin jaringannya seperti apa. Itu juga ditanyakan kepada calon pemilih. Kepada calon pemilih. Jaringan seperti apa yang mereka bentuk ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ini kaki-kaki utama dari relawan pada level misalnya kecamatan sampai ke bawah itu relatif sudah dalam tanda kutip sudah diborong lah oleh 02. Jadi ketika kita lihat kemarin juga di sejumlah TPS itu kita sulit mendapati relawan saksi dari 03 misalnya. Berada di TPS? Ya, berada di TPS. Ini berbeda dengan apa yang terjadi 2019 lalu? Iya, betul. Ini banyak TPS-TPS yang terlihat kosong dari ini. Saya cek beberapa lokasi begitu. Itu secara kualitatif. Oke, tapi kondisinya
di TPS tersebut ada dari relawan dari Betul. Prabowo Subianto Kalau dan Raka Buming. ini ada misalnya. Oke, Dan cukup aktif juga untuk 01 ini ada. Tapi sayangnya memang terjadi kelangkaan itu untuk relawan 03 yang ada di sebagai saksi di TPS. oke. Kalau Mas Bambang terkait suara tingkat kepuasan mereka yang puas dengan kinerja Jokowi tadi cukup tinggi untuk pasangan Prabowo Gibran. Kalau yang tidak tahu terkait dengan kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ini juga masih dikuasai oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran itu begitu. Betul. Nah, agak berbeda situasi buat mereka yang tidak puas di sini. Mereka yang tidak puas memang lebih mengarahkan dukungannya ke pasangan 01 Anies Muhaimin di sana. Jadi hal ini memperlihatkan bahwa pemilih memang berbeda secara diametrikal antara mereka yang puas dengan kinerja Jokowi dengan yang tidak puas. Yang tidak puas cenderung memang terkonsentrasi pada sosok Anies Muhaimin. Sementara yang puas memang makin terkonsentrasi di sosok Prabowo Gibran. Dan ini ada kenaikan terkait mereka yang tidak puas. Yang tidak puas naik. Ya. Baik, Mas Bambang, kalau kita kan tahu ya kalau pemilih terbanyak tahun ini adalah mereka yang berusia dari generasi milenial. Itu kita bisa lihat ini dari Gen Z. Soal demografi pemilih ya, generasi. Nah kita lihat di sini betapa masifnya ya generasi Z ini yang berusia di bawah 26 tahun ini menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Gibran. Itu angkanya sampai 65,9. Padahal di Desember itu masih berkisar di sekitar 50-an lah. Jadi ada kenaikan sekitar 15%. Baik. Lalu sebetulnya juga ini mencerminkan bahwa Prabowo Gibran didukung juga oleh generasi-generasi lain di atasnya. Gitu ya. Hanya memang makin muda generasi itu makin banyak yang memilih Prabowo Gibran. Dan ini semuanya rata ya Mas ya, ada kenaikan relatif rata dari angka pada Desember. Yang terjadi sebaliknya untuk Anies Muhaimin semakin tua generasi dia makin banyak dapat dukungan dari kalangan yang lebih tua gitu. Ya, kembali lagi kita tegaskan kalau hasil exit poll ini bukanlah hasil dan tidak mempengaruhi hasil resmi yang akan disampaikan oleh KPU. Hanya sebagai pengawasan demokrasi dan juga gambaran untuk publik sementara untuk publik bagaimana hasil pemilu 2024.